Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan share tentang definisi agroforestry dan posisi kelapa sawit. Apakah kelapa sawit termasuk agroforestry atau tidak? Untuk menjawab seperti itu ada 3 pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu. Yang pertama, apa bunyi definisi ICRAF yang sebenarnya tentang agroforestry? Karena ICRAF adalah lembaga yang kredibel, yang kompeten, yang menginisiatif ya tentang munculnya istilah agroforestry. Yang kedua adalah apa beda woody dan wood? Ya, yang ketiga adalah apakah bukan pohon ya, berarti bukan agroforestry. Inilah 3 pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu. Yang pertama, definisi agroforestry menurut ICRAF, ya, di mana di sini dikembangkan oleh Lundgren dan Rentry tahun 1982, yang dibakukan oleh NER 1993 dalam bukunya Introduction to Agroforestry. Di sana ada 4 klausa yang berbentuk agroforestry. Yang pertama adalah agroforestry itu ya sistem yang di dalamnya ada komponen berkayu. Ya, diistilahkan di dalam definisi menurut ICRAF adalah woody perennial. Yang di dalamnya ada trees, ada shrub, ada palms, ada bambus. Ya. Yang klausa kedua adalah komponen pendampingnya, yaitu agricultural crop and or animal, yaitu tanaman pertanian dan atau ternak. Yang ketiga ada klausa tentang satuan lahan dan susunan, ya. The same land management unit, ya, yaitu unit pengelolaan lahan yang sama dalam spatial arrangement or temporal sequence, ya, dalam susunan spasial dan juga urutan waktu. Klausa yang keempat adalah syarat interaksi. Dalam agroforestry ada ecological and economical interaction between the different component. Ada interaksi baik ekologi maupun ekonomi. Ya. Ini saudara sekalian. Kemudian rumusan yang sama di dalam bahasa Indonesia, ya, definisi tentang agroforestry. Agroforestry adalah nama kolektif ya, bagi sistem dan teknologi penggunaan lahan yang dengan sengaja menempatkan tumbuhan berkayu menaun, woody perennials, pohon, perdu, palma, bambu, dan sejenisnya pada satuan pengelolaan lahan yang sama dengan tanaman pertanian dan atau ternak, baik dalam susunan ruang maupun urutan waktu, dan di dalamnya terdapat interaksi ekologis sekaligus ekonomis antar komponen. Ya. Jadi istilah sini yang muncul adalah istilah woody perennial, ya, bukan wood plant maupun bukan kayu, tapi adalah tumbuhan berkayu menaun. Ya. Bahkan kata-kata hutan pun tidak dimunculkan, tidak secara eksplisit muncul dalam definisi agroforestry. Adapun jejak lahirnya agroforestry, lama dekade perumusan, ya, satu istilah yang tak berubah mulai diinisiasi mulai tahun 1977, 78 dari laporan Tree and Food People yang ini mendorong berdirinya ICRAF di Nairobi, Kenya, dan 92 Lundgren dan Rentry ya, merumuskan definisi baku tentang woody perennial, ya, di mana di dalamnya ada palma ya, dan bambu disebutkan secara eksplisit. Ya. Kemudian 85 sampai 93 NER menyusun klasifikasi sistem dan membakukan definisi ya, dalam buku ajar resmi ICRAF. Kemudian juga 1995 sampai 96 ya, Sanchez dan Lenki meringkas ya rumusan lebih pendek dengan istilah juga woody perennial ya. Sampai tahun 2019 ya. Istilah ini masih terus dipakai. Kemudian NER membagi ada 4 ya, bentuk sistem agroforestry. Yang pertama adalah agri-silvicultur, ya, di mana
sistem agroforestry yang komponennya terdiri dari tumbuhan kayu menaun, ya, kayu berkayu menaun dengan dipadukan dengan tanaman pertanian semusim, ya. Kemudian agrosilvopastura, ya, ketiganya sekaligus ada komponen berkayu, ya, kemudian pertanian dan ternak, sedangkan silvopastura adalah kombinasi antara tumbuhan berkayu menaun dipadukan dengan ternak pada gembalaan dan sistem khusus lain, ya, di dalamnya ada silvofiserae atau wanamina dan apikultur, ya. Nah, ini persoalannya ada sekalian, dan istilah yang yang diksi yang diambil oleh Aircraft, yaitu antara Woody, istilahnya adalah woody, bukan wood, ya. Kalau wood, ya, bedanya adalah kata benda, ya. Kalau wood adalah jaringan silim sekunder yang dibentuk oleh kambium vaskular, ya, secara anatomi. Sedangkan kalau woody ini adalah adjektif, ya, kata sifat. Ini bersifat kayu, ya. Jadi batang berlignin, ya, keras, menaun dan menopang dirinya sendiri, ya. Jadi di sini Aircraft itu menulis untuk definisi agroforestry, ya, disebut dengan agroforestry itu di sana adalah woody perennial, ya, bukan wood plant, ya, dan keduanya tentu ini adalah satu yang berbeda, ya. Konsekuensi logisnya, mengapa perbedaan satu kata ini menentukan? Karena jika syaratnya ini wood, ya, agroforestry harus wood, ya, maka kelapa sawit tentu gugur, dia tidak termasuk dalam agroforestry karena kelapa sawit adalah monokultur, monokotil, ya. Sawit tidak mempunyai kambium vaskular, ya, sehingga tidak pernah membentuk silim sekunder, ya. Kemudian karena syaratnya woody perennial, ya, karena tanaman berkayu menaun, maka kalau ini syaratnya untuk agroforestry, maka sawit, kelapa sawit, dia memenuhi syarat, ya, karena batangnya berlignin, dua jika hidupnya menaun, ya, menopang diri sendiri, dan tingginya juga di atas 5 meter. Ya. Bukti internal dari teks definisi yang lain juga disebutkan bahwa bambu dan rotan pun, ya, monokoti tanpa silim sekunder, dan keduanya ini juga sudah disebutkan sebagai salah satu tipe dari agroforestry. Kemudian kalau kita bandingkan saudara sekalian antara tumbuhan dikotil berkayu, ya, dan monokotil arboresen, ya. Yang pertama dibandingkan ciri batangnya untuk kambium vaskular bifasial, maka tanaman berkayu dikotil ada, ya, monokotil tidak ada, dan silem sekunder, ya, sebagai kayu sejati ini untuk dikotil terbentuk, ya, di monokotil tidak terbentuk, lingkaran tahun juga demikian, ya, di monokotil tidak terbentuk, ya. Sedangkan lignifikasi dinding sel ada, batang menaun dan menopang dirinya sama-sama ya ada, dan mekanisme penguatan batang, ya, untuk yang dikotil berkayu pertumbuhan sekunder, sedangkan untuk yang monokotil arboresen terjadi lignifikasi, ya. Ini sudah sekalian, dan di sini kesamaannya antara dikotil berkayu dan monokotil arboresen adalah pada poin yang batang menaun menopang untuk menopang diri dan mekanisme penguatan batang, ya, ya, sama-sama dengan lignin, penguatan lignin. Kemudian juga untuk bukti kuantitatif, ya, batang sawit yang terlignifikasi ini berdasarkan penelitian ini setara dengan kayu daun lebar, ya. Ini kalau persentase, ini kisaran rata-rata untuk kayu daun jarum, ini kandungan lignitnya pada batang 30%, untuk kayu daun lebarnya 21,5%, dengan batang sawit adalah 20,5%. Ya, ini berarti batang sawit juga tersusun, ya, atas 18 sampai 23% lignin, ya, dan bahkan 65 sampai 80% holoselulosa. Ya, karena itu batang sawit bisa diolah menjadi vinir, kayu lapis, dan papan partikel. Ya. Namun kesamaan kadar lignin bukan kesamaan struktur. Ya. Sawit
tetap tanpa silem sekunder, ya, walaupun dia punya kandungan lignin, tetapi dia tetap tidak mempunyai tanpa silem sekunder. Nah, kemudian apa namanya? Apakah sawit itu disebut pohon? Apakah tidak? Nah, ini ada beberapa versi, saudara sekalian. Kalau menurut FAO, ya Global Forest Resources Assessment, ya, karena woody perennial, ya, dia tunggal dan bertajuk, maka seperti bambu dan palma itu termasuk dikategorikan sebagai pohon. Sedangkan menurut FAO juga Land Cover Classification System ini juga berkayu disebut pohon, tetapi secara anatomi struktural yang sempit, secara anatomi, pohon adalah tumbuhan yang berkayu sejati yang menebal lewat pertumbuhan sekunder dari kambium, dan ini sawit tidak termasuk. Ya, sehingga kalau dilihat dari aspek anatominya, maka sawit tidak termasuk pohon, ya, tidak termasuk pohon. Nah, kemudian bagaimana dengan apa yang berkembang, ya, ini ada pemikiran, ya, etimologi dari istilah, ya, agroforestry. Ini ada beberapa yang punya argumen, ya, yang beredar. Agro itu pertanian, forestry kehutanan, ya. Jadi agroforestry itu wajib memadukan pohon hutan dan pertanian, ya. Ini kadang-kadang muncul seperti itu, ya. Dan ini ternyata tidak istilah ini tidak semuanya bisa pelaksanaannya yang terjadi di operasional di lapangan, ya, itu tidak sesuai, ya, tidak sama dengan dari istilah yang ada. Tidak mesti, ya, istilah itu sesuai dengan di lapangan, termasuk agroforestry berdasarkan definisinya tadi, ya. Jadi tidak contoh, ya. Contohnya seperti contoh misalnya ini satu, ada etymological fallacy, ya. Jadi mana istilah ilmiah ditentukan oleh definisi operasionalnya, ya, bukan oleh asal usul katanya, ya. Dan yang kedua, konsekuensi yang tidak dikehendaki, ya. Yang ketiga adalah teks mengalahkan etimologi, ya. Ini kata forest tidak muncul satu kali pun dalam definisi tersebut, ya. Dan yang disyaratkan adalah tumbuhan berkayu menaun, ya. Ini yang walaupun istilahnya agroforestry, ya, forestry, kata-kata forestry nyatanya tidak muncul di sana. Nah, kemudian ada dua posisi dan kekuatan argumennya, saudara sekalian. Apakah sawit ini termasuk agroforestry atau bukan? Bagaimana argumennya, ya? Ini argumen yang bukan sawit, ya, ini dasarnya adalah kenapa kelapa sawit bukan agroforestry, karena sawit itu bukan pohon, ya, secara anatomi, dan bukan tanaman hutan secara hukum. Jadi dia bukan termasuk tanaman kehutanan, ya, sehingga agroforestry sawit adalah bukan agroforestry, ya. Di posisi ini ada kekuatannya. Kekuatannya adalah menjaga kehati-hatian ekologis, ya, dan mencegah pelabelian hijau yang menyesatkan, ya. Karena kalau ini sawit itu adalah agroforestry, dikhawatirkan, ya, dia akan menyebabkan perambahan dan kerusakan hutan, ya, ini. Ya. Cuma titik lemahnya adalah bersandar pada kriteria pohon yang tidak tercantum, ya, kata-kata pohon ini pada definisi yang telah disampaikan oleh ICRAF, di mana ICRAF adalah lembaga yang menelurkan, ya, lembaga yang melahirkan istilah agroforestry tersebut. Sedangkan sawit ini sebagai agroforestry, ini komponennya adalah dasarnya adalah karena sawit termasuk kriteria woody perennial, ya. Karena palma itu disebut secara eksplisit dalam definisi ICRAF. Kekuatannya adalah konsisten dengan teks definisi dan literatur primer dari ICRAF, ya. Cuma ada titik kelemahannya, ya, berpotensi dipakai untuk membenarkan, ya, sehingga kalau ini terjadi bisa dijadikan disalahpahami, ya, malpraktekan sehingga bisa menyebabkan kerusakan dari hutan itu sendiri.
Nah, kemudian bagaimana menguji apakah sawit monokultur itu termasuk agroforestry enggak? Ya, kita bisa lihat di sini yang pertama, kita lihat apa terdapat komponen berkayu menaun, ya. Betul, UD perennial terpenuhi karena sawit termasuk UD perennial. Yang kedua dipadukan dengan tanaman lain atau ternak atau tidak misalnya. Sengaja ditempatkan dalam satu satuan pengelolaan hutan, tidak, ya. Sengaja ditempatkan dalam satu satuan pengelolaan lahan, tidak, misalnya. Ada interaksi ekologis secara ekonomis antar komponen, ya. Ada interaksi ekologis sekaligus ekonomis atau komponen, tidak, ya. Sehingga monokultur kelapa sawit bukan agroforestry karena tidak memenuhi kriteria 2, 3, 4. Bukan berarti dia bukan pohon, tetapi karena tidak memenuhi dari kriteria komponen yang lain. Ini saudara sekalian, di lapangan sendiri juga istilah agroforestry sawit juga banyak digunakan oleh iCraft, ya, dalam berbagai kesempatan, dalam riset-risetnya ini beberapa menggunakan istilah agroforestry sawit, ya, sudah digunakan di berbagai riset, ya, dan publikasi yang dilakukan oleh iCraft ini. Kemudian bagaimana menjembatani ini, saudara sekalian, ya, dua ranah yang sering tertukar. Secara keilmuan, saudara sekalian, definisi menurut iCraft, ya, menilai struktur dan interaksi sistem tanam, ya, ini berlaku di lahan manapun, ya, apapun status hukumnya. Ya. Jadi kalau dia memenuhi definisinya, ya dia tetap disebut sebagai agroforestry. Ya, ini dari ranah keilmuan. Tetapi dari ranah hukum, yang menurut Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Cipta Kerja, yang menilai status kawasan, menentukan boleh atau tidaknya sawit ditanam di titik tersebut, ya. Sehingga apabila sawit, ya, yang ditanam dikombinasikan dengan tanah pertanian di lahan budidaya misalnya, bukan di lahan hutan, maka ini termasuk, ya, sistem agroforestry. Tetapi apabila sawit, ya, ditanam di kawasan hutan, ya, tanpa izin, ini tetap pelanggaran hukum, ya, terlepas apakah dia ditanam dengan menkombinasikan tanaman lain atau tidak, tetap pelanggaran hukum, tetap dilarang. Ya, ini sebagai kesimpulan, ya, ini ada 5 kesimpulan akademik, ya, saudara sekalian. Yang pertama adalah definisi iCraft mensyaratkan UD perennial, ya, bukan plant-wood dan bukan pohon hutan. Ya. Kemudian yang kedua, sawit tak menghasilkan kayu, ya, tidak menghasilkan silem dan silem sekunder. Ya. Ya, tetapi sawit memenuhi kriteria, ya, sebagai tumbuhan atau tanaman berkayu menaun, ya, sesuai dengan iCraft tadi. Dan yang ketiga adalah bambu dan rotan itu disebut eksplisit, ya, membuktikan pohon sati, ya, memang bukan syarat. Yang keempat, monokultur sawit bukan agroforestry, ya, karena gagal pada syarat kombinasi dan interaksi. Dan kelima, kesahihan ilmiah sebuah sistem tanam tidak melegalkan pelanggaran status kawasan hutan. Ya. Begitu, saudara sekalian. Berikut rujukan yang kita gunakan, ya, semoga bermanfaat, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.